10 cara memanggil hantu tanpa membuka mata batin. Di antara kalian, mungkin ada yang percaya dengan keberadaan makhluk halus alias hantu. Mungkin saja ada yang juga yang tidak percaya. Rasa tidak percaya akan keberadaan makhluk halus biasanya muncul karena mereka tidak pernah merasakan atau melihat secara langsung. Bagi kalian yang penasaran dan ingin merasakan atau bahkan melihat hantu secara langsung, ada beberapa cara yang katanya ampuh untuk melihat hantu. Apa saja? Tapi sebelum lanjut, mari di subscribe Indigo channelnya, klik like dan juga share agar bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Bercerita seram. Cara pertama yang mungkin bisa digunakan untuk memanggil makhluk halus adalah dengan bercerita seram. Siapa di sini yang senang mendengarkan atau bercerita seram? Nah, konon katanya mendengarkan cerita seram, menonton film horor, baik itu sendiri atau beramai-ramai, bisa membuat mereka yang tak terlihat ini muncul. Katanya makhluk halus ini tahu ketika mereka diceritakan. Jangankan diceritakan, hanya dibayangkan saja juga bisa membuat mereka datang. Mereka para hantu ini bukan hanya merasa terpanggil, tapi juga tertarik ketika ada seseorang atau beberapa orang yang sengaja berkumpul malam-malam, apalagi di tempat sepi dan angker, lalu saling bertukar cerita seram. Bersiul. Semua orang pasti senang mendengarkan musik. Tanpa kita sadari, terkadang kita pun terbawa oleh lantunan lagu itu dan ikut bernyanyi. Tak hanya bernyanyi, ada juga yang mengikuti lagu dengan bergumam atau juga bersiul. Nah, bersiul ini katanya bisa kalian lakukan untuk memanggil para yang tidak terlihat oleh mata. Bersiulnya pun tidak bisa sembarangan. Tidak mungkin juga ada makhluk halus yang datang karena kalian bersiul di siang hari. Jika kalian penasaran dan berani, cobalah kalian bersiul di tengah malam. Bersiul tentang lagu apa saja dan lakukan secara terus-menerus. Jika kalian beruntung, kalian mungkin bisa melihat atau merasakan kehadiran hantu di dekat kalian. Memukul piring. Ingin melihat atau setidaknya merasakan hawa tak enak karena kehadiran makhluk halus? Tidak perlu susah-susah. Tak perlu pergi ke dukun atau buka mata ketiga, ataupun melakukan puasa berhari-hari. Cukup bermodalkan piring, garpu, sendok, dan sumpit. Kalian sudah bisa memanggil hantu. Atau kalaupun tidak melihat, perasakan juga bisa. Piring yang digunakan boleh kosong, boleh juga berisi nasi. Lalu pergi ke suatu tempat yang sepi malam hari dengan menggunakan salah satu dari garpu, sendok, atau sumpit. Kalian ketuk ke piring tersebut hingga mengeluarkan bunyi. Tak perlu keras, ketuk dengan manusiawi dan lakukan secara terus-menerus. Ini katanya sama dengan mengundang hantu untuk makan. Bakar kemenyan. Yang awalnya dilakukan hanya untuk menghormati roh leluhur, sekarang membakar kemenyan malah digunakan untuk mengundang hantu datang. Kemenyan adalah getah kering yang dihasilkan dengan menoreh batang pohon kemenyan. Karena aroma asapnya sangat kuat, makhluk halus suka dengan kemenyan. Tak hanya kemenyan, kalian juga bisa menggunakan terasi. Bakar terasi di tengah malam, tak butuh lama, akan datang setan menghampiri. Yang datang bisa saja kuntilanak, genderuwo, tuyul, atau pocong. Sama dengan kemenyan, terasi menghasilkan aroma yang sangat kuat bila dibakar. Sangat menarik untuk mereka para hantu. Ingat, bakarlah terasi atau kemenyan di malam hari, di tempat sepi dan juga angker. Mengusap tanah kuburan ke mata. Cara berikut bisa terbilang lumayan horor. Belum sampai melihat atau merasakan kehadiran hantu, kalian sudah diharuskan untuk pergi ke kuburan dan mengambil tanah kuburan. Tapi cara ini lebih mudah dilakukan ketimbang harus melakukan cara ribet seperti berpuasa dan membuka mata batin yang memerlukan banyak cara lagi lainnya. Pergi ke kuburan dan ambil tanahnya, usapkan ke kedua mata kalian. Gratis dan mudah, bukan? Tanah kuburan ini diyakini sebagai media yang bisa menghubungkan alam manusia dengan alam lain. Diusapkan ke kedua mata, diharapkan mata jadi bisa melihat makhluk-makhluk dari dunia lain.
Menaruh kursi kosong di depan cermin. Indonesia adalah negara yang beraneka ragam, tidak hanya suku, agama, dan ras, bahkan hantu pun juga beraneka ragam. Ada banyak hantu seram dan populer di Indonesia. Salah satunya adalah hantu wanita yang memiliki suara tawa yang bisa bikin bulu kuduk merinding. Hantu itu adalah kuntilanak. Kuntilanak merupakan hantu wanita khas Indonesia yang sudah ada sejak lama, memiliki suara tawa yang khas. Kalau kalian mendengar tawanya dari jauh, itu tandanya dia dekat. Tapi jika suaranya dekat, tandanya dia jauh. Salah satu cara yang bisa mengundang kuntilanak datang adalah dengan menaruh kursi kosong di depan cermin di tengah malam. Nantinya di cermin akan terlihat Nona Kunti datang dan duduk di kursi tersebut. Menyisir di tengah malam. Menyisir rambut terkesan sebagai aktivitas sederhana yang biasa kita lakukan setelah mandi. Kalau rambut tak disisir, maka rambut akan terlihat berantakan dan bisa membuat rasa percaya diri seseorang menjadi turun. Tapi kegiatan yang terlihat sederhana dan biasa itu ternyata bisa mengundang makhluk yang tak diinginkan. Menyisirlah di malam hari, depan cermin, kondisi lampu mati, pencahayaan hanya bergantung pada sebuah lilin. Sisirlah rambut kalian sambil melihat cermin. Bila kalian beruntung, kalian bisa merasakan ada yang hadir di sekitar kalian. Biasanya hantu yang terpanggil karena menyisir rambut ini adalah Nona Kunti. Melihat terbalik di antara dua kaki. Untuk bisa 100% melihat makhluk halus, seseorang harus melakukan puasa dalam jangka waktu tertentu dan juga membuka mata batin. Kedua cara tersebut memang paling ampuh, tapi membutuhkan waktu yang cukup lama. Kalau kalian mau cara yang lebih gampang, kalian bisa mencoba melihat terbalik di antara kedua kaki. Melihat terbalik di antara dua kaki, seperti yang terlihat pada gambar, dipercaya bisa membuat mata kalian mampu melihat makhluk yang tak terlihat. Caranya sangat mudah. Kalian hanya perlu membungkuk, renggangkan kedua kaki kalian, lalu lihatlah ke belakang bawah di antara kedua kaki kalian. Jika ada yang aneh, maka selamat, kalian telah berhasil melihat hantu. Berdandan ala setan. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan cosplay? Cosplay adalah sebuah istilah bagi orang-orang yang berpakaian ala karakter dari film animasi, komik, atau video game. Dengan membuat ide cosplay ini, kenapa tidak kita bawa ke level yang lebih menantang, yaitu cosplay ala hantu. Kuntilanak, pocong, genderuwo, atau hantu lain yang kalian tahu, berpakaianlah mirip mereka. Pertama, cobalah kalian beli kain kafan, lalu cari tempat angker dan datangi tempat tersebut sendirian. Datanglah pada hari Selasa Legi tengah malam. Dengan berdandan ala pocong ditambah lagi dengan siul, makhluk halus bisa datang. Cara ini katanya sangat efektif dan mudah untuk memanggil setan tanpa harus berpuasa, membuka mata batin, dan lain-lain. C. Langkung. Cara berikutnya untuk bisa memanggil setan tanpa harus membuka mata batin adalah dengan memainkan permainan C. Langkung. Dengan menggunakan sebuah boneka khusus dan mengucapkan mantra J Langkung J Langser. Di sini ada pesta, pestanya kecil-kecilan, datang tak dijemput, pulang tak diantar. J Langkung sendiri adalah permainan khas Indonesia untuk memanggil arwah orang yang telah meninggal. Boneka J Langkung sendiri dibuat dari bahan seperti batok kelapa, jerami, dan kain putih. Dimainkan di malam hari di tempat yang angker, ditambah dengan membakar kemenyan dan mengucapkan mantra yang sudah disebutkan di atas, maka setan akan memasuki boneka tersebut.